Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Lukman FM. Saudara-saudaraku, pembahasan kita tentang pokok-pokok ya, pemahaman kita tentang sehat fisik, sehat mental, sehat jiwa ya. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan tentang sehat secara fisik ya. Bagaimana Islam mengajarkan sehat secara fisik. Dan pada kali ini kita mencoba untuk menyampaikan bagaimana sehat secara mental. Kesehatan mental dalam Islam sering disebut sebagai tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Jadi memang mental dan jiwa ini sering kali tumpang tindih ya, yang merupakan keseimbangan holistik, keseimbangan menyeluruh antara hati, pikiran, dan juga spiritualitas. Al-Quran dan As-Sunnah memberikan panduan komprehensif untuk memberikan guidance untuk mencapai jiwa yang tenang, nafs mutmainah, ya, melalui fondasi keimanan dan gaya hidup yang sehat. Apa panduan untuk menjaga kesehatan mental kita? Menurut Quran dan Sunnah, yang pertama adalah zikir dan mengingat Allah, mendekatkan diri ya. Ketenangan hati adalah kunci utama dalam kesehatan mental. Al-Quran menegaskan bahwa dengan senantiasa mengingat Allah, hati akan menjadi damai dan terhindar dari kegelisahan. Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dan bagaimana cara mengingat Allah bisa kita praktekkan dengan membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, membaca doa sehari-hari, dan juga melakukan zikir pagi dan petang. Kemudian kunci yang kedua ya, untuk menjaga kesehatan mental kita adalah tawakal dan menerima takdir, ridho. Stres dan kecemasan seringkali muncul karena manusia tidak mampu menerima kenyataan atau terlalu mengkhawatirkan masa depan. Islam mengajarkan untuk berusaha secara maksimal dan menyerahkan hasilnya kepada Allah atau tawakal. Untuk menjaga tawakal ini bisa kita praktekkan dengan menerima setiap ujian atau takdir dengan lapang dada, serta meyakini bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuan ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Jadi tidak memberikan beban yang di luar batas kemampuan kita. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur ya, dan berpikir positif ya. Fokus pada nikmat yang telah diberikan Allah membantu mengurangi kecemasan dan mengalihkan pikiran dari hal-hal yang negatif. Di surat Ibrahim ayat 7 yang mengingatkan bahwa jika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat tersebut. Nah, ini bisa kita praktekkan dengan membiasakan diri melihat kebaikan sekecil apapun dan menghindari sifat membanding-bandingkan kehidupan dunia dengan orang lain. Kemudian yang keempat adalah menjaga pola hidup sehat ya. Jadi kalau tadi di podcast sebelumnya kita menyampaikan tentang kesehatan fisik, dan memang kesehatan fisik dan mental ini selalu berhubungan ya. Rasulullah SAW memberikan contoh gaya hidup seimbang yang sangat mendukung kesehatan mental, seperti kualitas tidur cukup di awal malam dan bangun untuk beribadah. Sholat tahajud sangat menyegarkan pikiran dan juga fisik kita. Konsumsi makanan halal dan thayyib, makanan yang masuk dalam tubuh mempengaruhi kesehatan fisik kita dan spiritual kita. Mengkonsumsi makanan halal yang baik serta menghindari yang haram sangat dianjurkan. Kemudian juga aktivitas fisik yang sudah kita sampaikan tadi ya. Jadi kalau kita ingin sehat mental, maka sehat fisik
juga harus dijaga ya. Kemudian yang kelima adalah pengendalian emosi dan manajemen marah. Marah dan dendam adalah racun bagi mental. As-Sunnah mengajarkan untuk mengelola emosi dengan cara-cara yang konstruktif. Bisa kita praktekkan dengan banyak membaca ta'awudz saat mulai merasa marah, mengubah posisi tubuh, jika berdiri maka duduk, jika duduk maka berbaringlah, dan mengambil wudhu untuk meredakan gejolak emosi. Dan yang terakhir, bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita. Ini ada hubungannya dengan kesehatan sosial, yaitu menjaga hubungan sosial, silaturahim. Kesehatan mental juga didukung oleh interaksi sosial yang baik, menjaga hubungan dengan keluarga, dengan kerabat, dan sesama muslim, mendatangkan kebahagiaan dan juga meringankan beban hidup. Rasulullah SAW bersabda bahwa menyambung silaturahim dapat melampaukan rezeki dan memanjangkan umur. Jadi itulah saudara-saudaraku, bagaimana menjaga kesehatan mental. Untuk menjaga kesehatan mental, kita harus juga didukung oleh kesehatan fisik dan juga kesehatan sosial. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang kesehatan mental, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan praktek-praktek tadi dan untuk menjaga mentalitas kita supaya tetap stabil, tetap prima, sehingga kita bisa mengarungi kehidupan ini dengan rasa bahagia, rasa senang, dan terhindar dari apa yang hari ini banyak dialami orang, yaitu stres, depresi, dan penyakit-penyakit mental lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Lukman Effendi.